Hai semuanya, perkenalkan saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan ringkasan dari materi bab 1. Selamat menyaksikan. Ringkasan bab 1, Analisis Lingkungan Bisnis. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sub lingkungan utama, seperti yang diilustrasikan: ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Pemilik dan manajer bisnis memiliki banyak kendali atas lingkungan internal bisnis yang mencakup keputusan sehari-hari. Kondisi lingkungan eksternal yang memengaruhi bisnis umumnya berada di luar kendali manajemen dan terus berubah. Untuk bersaing dengan sukses, pemilik dan manajemen bisnis harus bisa mempelajari lingkungan dan menyesuaikan bisnis mereka. Definisi lingkungan bisnis. Ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi, yang dijelaskan oleh Profesor Payre dan Andreson. Lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal interaksi, kompleks pasar, produksi, dan keuangan, 3 komponen dasar dunia bisnis yang dijelaskan Bapak J.A. Raja dan Tuan C.J. Dugan. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi peristiwa dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya, yang dijelaskan oleh Profesor Kate Duffy. Lingkungan eksternal organisasi terdiri dari hal-hal di luar organisasi seperti pelanggan, unit pemerintah, pemasok, perusahaan keuangan, dan kumpulan tenaga kerja yang relevan dengan operasi organisasi yang dijelaskan oleh Profesor Gerald Bell. Bisnis dan lingkungannya. Dalam perilaku operasional, suatu organisasi berinteraksi dengan berbagai kekuatan yang ada di lingkungannya. Dengan demikian, organisasi bisnis menangani lingkungan dengan melakukan transaksi berikut. Yang pertama, mereka menerima input produsen, menerima bahan mentah, pialang saham menerima informasi keuangan terbaru, dan otoritas lokal menerima data tenaga kebutuhan perumahan. Yang kedua, mereka mengubah input produsen, memproduksi barang-barang dari bahan mentah yang diinterpretasikan oleh pialang saham informasi dan otoritas lokal membuat rancangan perumahan. Yang ketiga, mereka menghasilkan hasil, pabrik menjual produk, nasihat pialang saham dan penduduk lokal membangun rumah. Lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, 5 perusahaan terbesar dalam indeks S&P, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, dan Apple telah menghabiskan hampir 50 juta US dollar untuk melakukan aktivitas lobi di ibu kota negara dalam upaya membantu pembuatan kebijakan, memahami industri teknologi, dan pentingnya inovasi dan internet terbuka. Sekarang, mari kita lihat sekilas pengaruh lingkungan yang bervariasi ini. Yang pertama, pengaruh ekonomi. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Yang kedua, pengaruh politik dan hukum. Iklim politik suatu negara merupakan faktor paling penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Yang ketiga, faktor demografi. Faktor demografi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang seperti usia, jenis kelamin, ras, dan etnis, serta lokasi. Demografi membantu perusahaan menentukan pasar untuk produk mereka dan juga menentukan ukuran dan komposisi tenaga kerja. Faktor sosial. Faktor sosial atau sikap, nilai, etika, dan gaya hidup kita
mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk atau layanan. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisikan, dan diukur karena mereka bisa saja subjektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahapan kehidupan yang berbeda. Keseimbangan menjadi mudah di H dan R blok. Dalam industri yang didorong oleh tenggat waktu dan detail, sulit untuk membayangkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk karyawan, penuh waktu, dan staf musiman. Teknologi. Teknologi adalah penerapan keterampilan dan pengetahuan sains dan teknik untuk memecahkan masalah produksi dan organisasi. Peralatan dapat perangkat lunak baru yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya dapat menjadi salah satu aset perusahaan yang paling berharga. Produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh seorang pekerja. Konsep lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kumpulan kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Karena organisasi adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas, ia harus bekerja dalam kerangka yang disediakan oleh masyarakat dan konstituennya yang tidak terhitung banyaknya. Kekuatan lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Aspek lingkungan internal meliputi misi organisasi, budaya perusahaan, pemilik dan dewan direksi, karyawan, unit lain, dan dari organisasi dan serikat pekerja. Yang kedua, lingkungan luar atau eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasinya. Tentu saja batasan yang memisahkan organisasi dari lingkungan eksternalnya selalu tidak jelas dan tepat. Misalnya, pemegang saham adalah bagian dari organisasi, tetapi dalam arti mereka adalah bagian dari lingkungannya. Lingkup lingkungan bisnis. Lingkungan organisasi berkaitan dengan kekuatan berbeda yang memiliki pengaruh langsung pada kinerja organisasi bisnis. Dalam proses ini, kita umumnya memasukkan lingkungan spesifik dan lingkungan umum, lingkungan terkendali dan lingkungan tak terkendali, lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan memiliki faktor-faktor seperti sosial ekonomi, teknologi pemasok, pesaing, dan pemerintah. Meskipun semuanya sangat relevan, ada dua faktor lagi yang tidak termasuk dalam definisi dan yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja bisnis. Mereka adalah salah satu faktornya, termasuk kedua faktor tersebut. Faktor total yang mempengaruhi bisnis adalah yang pertama faktor demografis, yang kedua faktor ekonomi, ketiga faktor sosial, keempat faktor politik, kelima faktor teknologi, keenam faktor global, dan faktor alam. Berikut ini adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan ekonomi bisnis. Yang pertama, sistem ekonomi, yang kedua industri, yang ketiga infrastruktur, yang keempat penghapusan ketidakseimbangan regional, yang kelima reformasi ekonomi, yang keenam per kapital dan pendapatan nasional, yang ketujuh perencanaan ekonomi, yang kedelapan pertanian, yang kesembilan sektor keuangan dan fisikal, yang kesepuluh kontrol harga dan distribusi, yang kesebelas sumber daya manusia. Lingkungan bisnis mengandung banyak fitur. Fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut: lingkungan dinamis, lingkungan multidimensi, lingkungan kompleks, dan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Sekian dari ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Membacakan 5 jawaban dari soal pada bab 1. Yang pertama, bagaimana dukungan manajemen atau keseimbangan kehidupan kerja karyawan membantu keuntungan perusahaan? Jawabannya, membantu meningkatkan kualitas tim atau building dan
Hubungan di antara karyawan sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan sama sekali terbuka dengan kehadiran keluarga dan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan. Soal yang kedua, apa yang dapat dipelajari organisasi lain dari blok H dan R dalam hal menawarkan fasilitas karyawan yang mendorong waktu pribadi untuk pekerja, bahkan selama musim pajak yang sibuk? Jawabannya, membuat komitmen untuk membantu pekerja mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat, tidak hanya membantu karyawannya, tetapi juga membantu H dan R Block mempertahankan pekerjaan di pasar, tenaga kerja yang ketat di mana individu terus memiliki pilihan ketika datang ke tempat dan untuk siapa mereka ingin bekerja. Soal yang ketiga, tentukan komponen lingkungan bisnis internal dan eksternal. Jawaban, lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Aspek lingkungan internal meliputi misi organisasi, budaya perusahaan, pemilik dan dewan direksi karyawan unit lain dari organisasi dan serikat pekerja. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasinya. Tentu saja batasan yang memisahkan organisasi dari lingkungan eksternal selalu tidak jelas dan tepat. Misalnya, pemegang saham adalah bagian dari organisasi, tetapi dalam arti lain, mereka adalah bagian dari lingkungannya. Soal yang keempat, faktor-faktor apa dalam lingkungan ekonomi yang mempengaruhi bisnis? Jawabannya, yang pertama, faktor demografis, yang kedua, faktor ekonomi, yang ketiga, faktor sosial, yang keempat, faktor politik, yang kelima, faktor teknologi, yang keenam, faktor global, dan yang ketujuh, faktor alam. Soal yang kelima, mengapa pergeseran demografis dan perkembangan teknologi menciptakan tantangan dan peluang baru untuk bisnis? Jawabannya, perusahaan ini sudah pasti diikuti oleh perubahan nilai sosial yang terkandung di masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat, dan pengaruh dari revolusi industri 4.0 akan mengikis nilai-nilai sosial yang baik ini, dan bahkan di era ini akan terkesan lebih banyak mengabaikan nilai-nilai sosial yang baik dan berlaku di masyarakat saat ini. Dan kearifan lokal yang ada akan terjadi pergeseran nilainya, dan ini sudah dirasakan dari mulai revolusi industri 4.0 sekarang ini. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.